Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Apakah tujuan dari pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menggunakan konsep MEAN. MEAN itu rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang sering muncul dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data merupakan ukuran atau angka di mana nilai-nilai suatu distribusi data memusat atau cenderung berkumpul. Tiga ukuran pemusatan data yang biasa digunakan adalah rataan atau MEAN atau rataan hitung, median, dan modus. Untuk dari pagi ini akan kita pelajari ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu tentang rataan atau MEAN. Rataan atau MEAN yang akan kita pelajari di SMA ini meliputi data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal sendiri ada beberapa macam, yaitu untuk data tunggal X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn. Nilai min dapat dicari dengan menjumlahkan data ini kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi X bar itu artinya MEAN, lambangnya MEAN. X bar itu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah titik-titik sampai tambah Xn dibagi N. Nah, contoh dari data 8, 6, 4, 5, 7, 8, 4, 6. Nilai rataannya adalah, maka kita jumlahkan semua data ini. 8 tambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 6 dibagi 8 sama dengan 48 dibagi 8 sama dengan 6. Tentunya sudah kalian pelajari di SD kan, rataan yang seperti ini. Nah, di SMA ini hanya mengulang. Kemudian untuk data tunggal yang kedua, jika data disajikan pada tabel ini. Nah, artinya data ini X1 itu ada F1. Jadi kalau ditulis secara tunggal X1, 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 X1-nya itu ada F1. X2 ada F2. Kalau ditulis X2, 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 X2 sebanyak F2 sampai dengan Xn sebanyak Fn. Untuk menentukan rataan digunakan rumus X1 kali F1 ditambah X2 F2 ditambah X3 kali F3 ditambah Xn kali Fn dibagi jumlah dari F1 tambah F2 tambah F3 tambah sampai titik tambah Fn, atau penulisannya bisa disederhanakan dengan X bar sama dengan sigma X1 XI kalikan FI dibagi sigma FI. Paham anak-anak? Ini juga sudah kalian pelajari di SMP ya. Tentunya sudah tahu. Nah, contoh. Perhatikan tabel di bawah ini.
Tentukan nilai K jika rataan dari data yang terdapat pada tabel di sampingnya adalah 4,6. Nih, katanya ini tabelnya. Jadi, rataan dari tabel ini adalah 4,6. Yang ditanya itu frekuensi K ini. Ada data 6 yang belum tahu frekuensinya. Maka kita akan cari frekuensinya. Caranya kita buat tabel ke arah rumus yang tadi. Jadi ini dikalikan ya. 2 kali 2, 4. 3 kali 9, 27. 4 kali 15, 60. 5 kali 12, 60. 6 kali K, 6K. 7 kali 3, 21. 8 kali 2, 16. Kemudian kita jumlah semua frekuensinya. 2 tambah 9 tambah 15 sampai dengan tambah 2 sama dengan 43K. Ini juga kita jumlahkan. 4 tambah 27 tambah 60 tambah 60 tambah 6K tambah 21 tambah 16 sama dengan 188 ditambah 6K. Kemudian rumus X barnya adalah sigma XI kali FI dibagi sigma FI sama dengan ini 188 ditambah 6K dibagi sigma FI nya itu ini 43 tambah K. Nah, yang diketahuinya adalah X bar. X bar itu sama dengan 4,6. Maka kita kalikan silang. 4,6 kali 43 tambah K sama dengan 188 ditambah 6K. Menjadi 4,6 kali 43 197,8. 4,6 kali K 4,6K sama dengan 188 ditambah 6K. Maka K-nya dikumpulkan, yang tidak ada K-nya juga dikumpulkan. Ya, jadi 6 dikurangi 4,6K berapa? 1,4K. 197,8 dikurangi 188 sama dengan 9,8. K sama dengan 9,8 dibagi 1,4 sama dengan 7. Paham anak-anak? Nah, untuk yang berikutnya, jika kita mencari rataan gabungan dari beberapa kelompok. Jadi misalkan ada kelompok A dengan rataan X bar A dan banyaknya data adalah FA. Kelompok B dengan rataan X bar B dengan banyaknya data adalah FB. Kelompok C dengan rataan X bar C dan banyaknya data adalah FC. Maka rataan gabungan dari ketiga kelompok tersebut dapat dicari dengan rumus ini. Hampir sama seperti tadi, hanya di sini X barnya ya. X bar A kali FA tambah X bar B kali FB tambah X bar C kali FC dibagi FA tambah FB tambah FC. Nah, contohnya suatu kelompok anak terdiri atas 14 siswa. Masuk seorang siswa dengan nilai matematika 40. Ternyata rataan nilai matematika dari 15 siswa tersebut 68. Berapakah rataan 14 siswa yang terdahulu? Nah, ini kan dibagi menjadi kelompok pertama itu 14 siswa. Dimasukkan seorang siswa, berarti kelompok keduanya itu terdiri 1 siswa. Nilainya itu F-nya itu 40. Nah, ternyata rataan nilai matematika 15 siswa berarti kan gabungan.
antara 14 siswa dan 1 siswa. Berarti rataan gabungannya 68. Nah, maka berapakah X bar A atau rataan dari 14 siswa tersebut? Maka kita cari FA 14, FB 1, X bar B 40, dan X bar gabungan 68. X bar A berapa? Jawab, X gabungan seperti rumus tadi. XA kali FA tambah XB kali FB tambah XC kali FC per FA tambah FB tambah FC. Berapa X bar gabungannya? 68. XA-nya yang kita cari, FA-nya 14, X bar B 40, FB-nya 1. Ya. Jadi 68 sama dengan X bar A kali 14 ditambah 40 kali 1 dibagi 15. Kalau di rumus sampai XC ya, kalau di soal hanya 2 kelompok ya 2 kelompok. Kalau sampai 4 kelompok ya tinggal tambahin sampai 4 kelompok. Maka ini kalikan silang ya. 68 kali 15 sama dengan X bar A kali 14 ditambah 40 kali 1 sama dengan 1020 sama dengan 14XA tambah 40. 14XA sama dengan 1020 dikurangi 40. X bar A sama dengan 980 dibagi 14 sama dengan 70. Jadi rataan dari nilai dari 14 siswa itu adalah yang keempat, jika data disajikan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, rataannya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus yang kedua, yaitu tadi X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI, di mana I-nya kita ambil nilai tengah dari setiap kelas interval. Namun ada rumus yang memudahkan penghitungan, yaitu menggunakan rataan sementara dengan rumus X bar sama dengan X bar 0 ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI. Apa itu X bar 0? X bar 0 itu rataan sementara. Nah, biasanya rataan sementara diambil dari nilai tengah dengan frekuensi terbesar. DI itu apa? DI itu XI dikurangi X bar 0. FI, XI itu apa? XI itu titik tengah. Ya, FI itu tahu frekuensi tadi ya. Contoh, tentukan rataan dari data pada tabel di samping ini. Tabelnya ini. Dari 42 sampai dengan 44, frekuensinya atau banyaknya nilai ada di 3. Dari 45 sampai dengan 47 ada 4. Sampai 57 sampai dengan 59 ada 4. Nah, untuk menghitung rataan kalau pada tabel seperti tadi, maka kita buat tabelnya, tambahi kolom XI. XI itu nilai tengah. Tengah-tengahnya antara 42 sampai dengan 44. 42, 43, 44. Berarti adalah 43. Ya kan? Kemudian panjang kelasnya ini berapa? Kamu kurangkan saja ini, 47 dikurangi 44, 3. Berarti tinggal ke bawah tambahi 3 semua. 46, 46 tambah 3, 49, 49 tambah 3, 52, 52 tambah 3, 55, 55 tambah 3, 58. Maka nanti kita ambil nilai tengah dengan frekuensi yang terbesar, yaitu 12.
nilai tengahnya 51 sampai 53 adalah 52. Kita beri tanda merah di sini ya untuk memudahkan. Maka kita cari DI, yaitu XI nilai tengah Audio Jungle. dikurangi dengan rata-rata sementaranya. 43 dikurangi 52 negatif Audio Jungle. negatif berapa? 9. Kemudian ke bawah tinggal ditambah 3, negatif 9 ditambah 3 Audio Jungle. negatif 6, negatif 6 tambah 3, negatif 3, negatif 3 tambah 3 mesti 0. Kalau di rata-rata sementara ini DI-nya mesti 0. Jadi kalau kamu ada yang salah, berarti ada yang salah ngitung. Kalau enggak 0, berarti ada yang salah ngitung. Kemudian tambah 3 lagi, 3, tambah 3 lagi, 6. Nah, penghitungannya kan jadi lebih kecil ya. Tinggal dikalikan dengan FI. 3 kali min 9, min 27. 4 kali min 6, min 24. 8 kali min 3, min 24. Ini mesti 0. 9 kali 3, 27. 4 kali 6, 24. Nah, kemudian kita cari jumlahnya. Min 24, min 27 tambah min 24 tambah min 24. Atau ini coret dengan ini ya. Kemudian satu ini coret dengan ini. Berarti tinggal negatif 24. Maka kataannya adalah pakai rumus yang tadi, X bar 0 tambah sigma FI DI per sigma FI sama dengan 52 itu rata-ratanya sementara tadi, ditambah sigma FI DI nya itu negatif 24 dibagi frekuensinya itu sigma frekuensinya 40 sama dengan 52 dikurangi 0,6, 51,4. Paham anak-anak? Audio Jungle. Kalau belum paham, di setelah video ini berulang-ulang, nanti pasti kalian paham. Nah, kemudian Audio Jungle. jadi rataannya 51,4 ya. Berikutnya, contoh. Perhatikan data nilai ulangan matematika sebuah kelas pada histogram. Kalau datanya ini pada histogram. Nah, ini histogramnya. Datanya ini tepi bawah, ini tepi atas. Kalau ini tepi bawah, berarti batas bawahnya berapa? Tinggal ditambahi setengah. Kalau ini tinggal dikurangi setengah. Nah, berapakah frekuensi masing-masing kelas ini? Kalian lihat di sini kan? Ini kan berarti 2. Ini berarti 5, ini berarti 8, ini berarti 4, ini berarti 1. Yang ditanya berapa rata-rata nilai ulangan tersebut? Jawab. Kita cari panjang kelas. Panjang kelasnya dari 41,5 dikurangi 30,5. Ada 11. Maka kalau histogram ini kita buat tabelnya, panjang kelasnya ada 11. Dimulainya dari 30. Ini kan tepi bawah. Batas bawahnya tinggal tambahin setengah, 31. Ya kan, sorry guru tadi. 31 sampai 41, 11 data ini. 31 ditambah sampai 11. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Itu ada 11 data. Berikutnya berarti tinggal tambahi 11 ya. Ini menjadi 42 sampai tambah 11 lagi 52, tambah 11 lagi 53 sampai dengan 63, tambah 11 lagi 64 sampai dengan 74, tambah 11 lagi 75 sampai dengan 85.
berapa frekuensinya ini? 2. Yang ini 3. 5. Kemudian kelas ini 8. Kelas ini 4. Kelas ini 1 ya. Nah, sekarang kita cari XI-nya. Tengah-tengahnya 31 sampai dengan 41. Berapa? Atau kalau kamu pakai hitungan 31 tambah 41 dibagi 2. Ini berarti kan 72 ya. 72 dibagi 2. 72 dibagi 2 36. Ini jumlahnya harus dihitung dulu semuanya ya. Terus ke bawahnya tinggal tambah 11 kan. 47 Audio Jungle. tambah 11 58 tambah 11 69 tambah 11 80. Nah, kamu bisa menghitung pakai rumus yang kedua atau pakai rumus yang rata-rata sementara. Di sini Bu Guru gunakan pakai rumus yang kedua ya. Kan lebih mudah tapi hitungannya sih besar ini ya. 2 kali 3 6 ya, 5 kali 4 7, 2 3 5, 8 kali 5 8, 4 6 4, 4 kali 6 9, 2 7 6, 1 kali 80 80. Terus dijumlah. Ternyata 1127. Jumlah frekuensinya tadi 20. Maka rataan hitungnya adalah pakai rumus sigma XI kali FI per sigma FI sama dengan 1127 dibagi 20 sama dengan 56,35. Jadi rata-rata nilai ulangan kelas tersebut atau kelas yang disajikan dalam histogram adalah 56,35. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang terakhir. Perhatikan histogram di samping. Nah, histogramnya ini dengan yang diketahui nilai tengahnya 13, 18, 23, 28, dan 33. Tentukan nilai rataan dari data ini. Nah, kita akan menghitung rataan ini menggunakan rata-rata sementara. Jadi, kita perlu tahu panjang kelasnya ini. Dari 13 sampai 18, berapa panjang kelasnya? Tinggal kita kurangi kan, 18 dikurangi 13 sama dengan 5. Kita bisa menghitung dari 23 kurangi 18 dikali 5. Sehingga kita buat kelas yang pertama dengan data 13 itu tengah-tengahnya, maka karena panjang kelasnya 5, mundur ke kiri 2 dan maju ke kanan 2, yaitu 11, 12, 13, 14, 15. Sehingga data pada histogram ini jika kita buat pada tabel adalah kelas intervalnya yang pertama 11 sampai dengan 15, ke bawah tinggal tambahin 5 sehingga sama dengan 16 sampai 20, sama dengan 21 sampai dengan 25, sama dengan 26 sampai 30, sama dengan 31 sampai dengan 35. Frekuensinya ini 4, 6, 20, 35, 15 ya. Jumlahnya 80. XI nya ya ini tadi 13, 18, 23, 28, 33. Nah, DI kita ambil rata-rata sementaranya berapa? Rata-rata sementaranya usahakan pakai nilai tengah yang frekuensinya paling besar, yaitu 28. Jadi 13 kurangi 28 itu ada berapa? Min 15. Ke bawah tinggal tambahin 5 terus. Menjadi min 10, min 5, 0, 5. Nah, tinggal kalikan dengan F. 4 kali min 15, min 60, 6 kali min 10, min 60, 20 kali min 5, 100, 0, 75. Sehingga jumlahnya ini kan sisa 25 ya, tapi negatif.
negatif 60 tambah negatif 60 negatif 120 tambah negatif 25 jadi negatif 145. Nah, kalian lihat penghitungannya kan lebih kecil bilangannya ya, daripada 4 kali 13 itu kan datang orek-orek ya. Jadi gunakan rumus ini tadi, X bar 0 tambah sigma FIDI per sigma FI sama dengan 28 rata-rata sementaranya min 145 ini sigma FIDI nya 80 itu sigma FI sama dengan 28 negatif 1,8125 sama dengan 26,1875 dibulatkan menjadi 26,2 sehingga rata-rata di data di atas adalah 26,2 ya, maaf. Paham? Ya. Kiranya sampai di sini dulu daring pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan terima kasih anak-anak telah ikut daring pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat, selamat belajar. Semoga kalian semua sukses. Jangan lupa jaga kesehatan dengan melaksanakan 3M. Selamat siang.